A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang 3 hal yang Allah sindir di Quran surat Al-Hijr surat ke-15 juz 14, yaitu Allah menyindir tentang 3 hal. 3 hal ini enak, 3 hal ini nyaman, 3 hal ini bikin ketagihan. Pertama adalah akal, makan. Yang kedua ya tamatta, senang-senang. Makanya orang party-party, ya kan, happy-happy, joget-joget, apalagi dansa-dansa, minum-minum. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Tamatta' lalu berhayal dengan hayalan kosong. Wa yulhihimul amal. Kemarin saya belum bahas tentang kata-kata alha yulhi. Alha yulhi itu dilalaikan. Jadi kayak orang yang ketagihan main slot, itu karena ada angan-angan kosong. Ada orang yang hari ini pengen kaya instan gitu, lalu memilih untuk jalur mudah tanpa susah payah. Nah, saya kemarin dapat sebuah resume bagus gitu ya. Kalimat itu gini: masa depan yang mudah itu dihasilkan dari keputusan yang sulit. Ini agak tidak familiar sih kalimat ini. Gini, masa depan ya, ini masa depan, ini keputusan. Kalau mau masa depan yang mudah, maka harus berani mengambil keputusan sulit. Contoh, bangun subuh, tak tidur habis subuh, pakai baju bagus ke masjid, tutup aurat sempurna. Kakak-kakak, kaos kaki. Saya sering ingatkan, kaos kaki, aurat itu kaki itu. Nggak usah lagi bertanya, kata siapa? Bukan kata saya. Keputusan yang sulit yang abang kakak ambil itu nanti akan menghasilkan masa depan yang mudah. Tidur malas-malasan apa gitu. Nah, itu adalah keputusan yang mudah. Nonton drakor seharian, bangun kesiangan, leye-leye, ya kan? Lapar, makan, goreng telur. Habis itu tidur lagi, tegeletak lagi, ngayal jadi istri orang kaya. Alah dia, tak gitu dunia ini berjalan. Berharap gitu akan dapat suami kayak apa, Kim Jong Un ya? Salah ya? Oh enggak ya, salah. Kan yang penting Korea penting.
Korea gak sedap lah Kim Jong Un ya. Siapa artis Korea yang tidak ngerti namanya? Dong Feng ya namanya. Scroll Instagram, ya kan? Nengok Instastory mantan. Itu keputusan-keputusan yang mudah. Masak tinggal save akun-akun TikTok yang isinya masak-masak. Cuma nge-save akun ya. Masak tak pernah. Tetap masaknya mie instan. Ya kan? Sama kayak orang berharap bisa kurus nonton video orang yang diet. Apa video yang ditonton? Video orang diet. Oh, inilah perjuangan aku guys. Ditonton, di-save. Tapi dia tak bergerak. Jalan tak ada, olahraga tak ada. Gimana? Maka keputusan yang mudah itu akan menghasilkan masa depan yang sulit. Nah, saya tidak ngomongkan orang di sini ya, apalagi yang di Instagram. Yang di Instagram nih rajin-rajin, solehah ya, masuk surga bulan-bulan, gitu kan? Mana ada yang di Instagram, di TikTok nih yang mager-mager? Tidak ada. Semuanya rajin-rajin, bangun jam 12:30 malam, ya kan? Kencing, tidur lagi. Kalaupun ke masjid tulisannya kencing. Kata malaikat, kencing semua kau ni kata. Saya bilang lawan kemalasan itu. Keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita gitu. Dan hampir semua keputusan yang enak, ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, tiga-tiganya itu nyaman semua. Bertuah rayu memang. Dan kita pun bilang besoklah dietnya. Mending besok diet, lusa dia diet. Ini saya ngomongkan orang yang di Samudra Atlantik. Jauh sekali. Bukan abang kakak ini enggak, abang kakak ini solehah semuanya. Ya kan? Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil dan itu tanda kutip sepertinya mempersulit. Makan kita pilih-pilih, ya kan? Ada kebaikan kita putuskan hari ini dan kita lawan diri kita. Enggak, ini bicara bukan perang sama orang lain. Makanya habis perang Badar tuh baginda Rasulullah bilang akan ada perang yang lebih besar dari ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini kami ada banyak yang istri-istri yang jadi janda, banyak ada perempuan-perempuan jadi janda, banyak para anak yang jadi yatim gara-gara perang Badar. Kau masih bilang ada yang lebih besar ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Perang apa? Perang melawan diri sendiri. Sholat, ya kan? Coba tengok. Oke, yang sudah STW, tapi yang belum STW masih lebih banyak tak? Yang jam 7 malam masih ke mall berkeliaran, nongkrong di Tugu, nongkrong di tepi jalan. Bagus sih nongkrong tepi jalan, kalau tengah jalan dia nak langgar, ya kan? Ngelawan diri sendiri nih sama kakak. Yang kadang-kadang jari itu kayak auto gitu. Kepo bentar gitu. Scroll lah sebentar. Sejam setengah scrolling. Baca Al-Muluk 7 menit tuh, habis maghrib hilang kawan. 7 menit Al-Muluk tuh. Itu kalau ngebut ya. Kalau gas tanpa rem gitu. Ya kalaupun masih Tabarakalladzi, tidak sampai setengah jam. Anggaplah 17 menit atau 20 menit. Makanya kemarin di Harap Tenang ada ujian, itu saya tulis kalimatnya di belakang tuh, selamat bertanding.
scrolling. Terus nanti posting dagangan seminggu sekali. Habis itu bilang ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Kau malas. Orang tak tahu kalau kau yang jual. Beda kalau kayak Bang Abu, orang udah kenal nasi goreng Abu. Santai memang betul. Tapi dulu ya Bang Abu ceritakan dapat untung 10.000 ya. 10.000 sujud syukur. Hampir 2 minggu baru dapat dagangan dibeli orang 10.000. Itu dulu. Kalau sekarang cering gitu dah. Kalau saya tanya ya, cering lah pokoknya. Ya kan? Kan di Munzalan ini yang wajib kan satu hari satu one page ya, satu halaman baca sama arti. Ya, minimal itulah. Mau satu hari satu juz tuh ya memang mungkin bagi sebagian orang ya tidak mampu gitu ya, karena mungkin ujian istiqomahnya. Tapi saya tuh juga memaksa diri saya minimal satu hari harus ada yang saya baca gitu. Biar makanya saya paksakan, kalaupun saya belum bisa duduk tilawah gitu, minimal telinga saya dengar di mobil, telinga saya dengar di kamar anak. Saya paksa tuh pasang murotal supaya kedengaran. Nah insya Allah nanti coming soon akan ada speaker Quran Ayaman. Tapi bukan saya ngaji ya. Saya paling bisanya baca Al-Fatihah gitu ya. Nanti biarlah syekh-syekh yang bacakan. Ini hanya ada di Munzalan. Ya, speaker Quran Ayaman insyaallah coming soon. Tunggu nanti tanggal mainnya. Siap-siap. Jadi di situ semua kajian-kajian Ayaman yang versi audio abang kakak bisa dengarkan, bisa jadikan hadiah. Bisa ada hadiah ya, hadiah untuk orang. Jadi kalau orang milad kita kasih hadiahnya speaker Quran. Nah, gitu kira-kira. Daripada beli-beli barang-barang tak jelas kan, kasih kue misalnya gitu, tak ada gak dimakan, tiup lilin jadi malah dosa. Nah, mendingan kasih Quran. Insya Allah nanti coming soon ya, mungkin 2 tahun lagi lah launching ya. Nah, jadi insya Allah keputusan yang kita ambil mungkin terlihat sulit, itu justru membuahkan masa depan yang mudah. Ya kan? Ada dulu pepatah itu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Masya Allah. Jadi nanti insya Allah di speaker Quran Ayaman itu semua audio SMK yang dulu yang mungkin 200 tahun yang lalu gitu ya. SMK yang terbaik, SMK yang bagus-bagus, ceramah-ceramah pilihan yang memang permintaannya banyak, itu nanti diaudiokan, dijadikan speaker. Jadi abang kakak bisa tenteng itu, bisa simpan di mobil, ya kan? Bisa nanti dibawa untuk hadiah, bisa untuk simpan di rumah. Jadi nanti ada Quran, ada murotalnya, ada suara ayat. Dan ini tidak ada di tempat lain, hanya ada di Munzalan. Kita memang bikinnya eksklusif ya. Munzalan setor ya, setor dulu baru dapat itu. Nah, Ustadz Haidir, pusat dakwah di Ruang Kehidupan, coba di list saja. Ruang Kehidupan yang list nama-nama orang yang mau ya. Kita PO aja dulu, open order ya. Abang kakak misalnya, Ustadz saya mau beli 1, kirimkan yang ini ke alamat rumah mama saya. Nah, coba didata, coba kita PO di Ruang Kehidupan ya. Kita mau tahu siapa sih yang mau. Nanti open ordernya di Ruang Kehidupan official sehari. Kita coba pakai konsep traktir ya. Harganya tadi saya bilang berapa tadi? 1 miliar. Ya, cicil seumur hidup. Kalau udah meninggal kita anggap lunas gitu. Nah, jadi nanti karena speakernya kecil, abang kakak kecil segini, abang kakak bisa masukkan dalam itu, nanti bisa pakai headset juga. Nanti kita bikin settingan bisa didengar pakai headset gitu. Nah, jadi sambil lari dari kenyataan misalnya gitu kan. Nah,
sambil nyuci ya, sambil nyuci baju, sambil apa, nyuci baju boleh ya, saya jangan nyuci yang lain. Nah, insya Allah. Terus nanti abang kakak bisa dengar versi audionya saja. Jadi kalau ini kan enggak hemat kuota gitu loh, maksud saya itu. satu apa ya, kemudahan gitu. Jadi biar abang kakak bisa sambil masak, jadi kuotanya hemat gitu kan. Nah, ini bisa dengarkan. Insya Allah nanti kita akan coba dikonekkan nanti ya dengan ruang kehidupan. Kita niatnya tadi ya abang kakak ya, kalau beli saran saya bukan cuma beli untuk diri sendiri, tapi juga niatkan sebagai hadiah. Jadi ada wakaf speaker gitu lah, simpan nanti di masjid-masjid di kampung ya kan. Nah itu kan bisa dikonekkan tuh dengan speaker toanya, jadi ada murotalnya, ada terjemahannya insya Allah. Ada murotal, ada terjemahan, ada murotal, ada terjemahan. Dan mudah-mudahan nih jadi apa ya, hadiah baru gitu. Minimal dengarkan. Terus mungkin nanti ada daftar, nanti dibikinkan Ustaz dia ya, daftar-daftar ceramah tuh. Ada berapa, bukan hanya puluhan tapi ratusan ceramah-ceramah pilihan suara Ayaman. Itu nanti bisa jadi teman nih, jadi nanti bisa jadi murojaah. Nanti abang kakak silakan pesan di ruang kehidupan. Nanti dianukan Ustaz Haidin dan Ustaz Adia ya, didata dulu orang-orang, jadi kita bisa tahu gitu. Oh kita bikinnya cuma 10 ya, siapa yang cepat lah dia dapat. Atau bikinnya 15. Saya mau sepaket Ayaman. Nah nanti mungkin ada hadiah tambahan Ustaz Adia, misalnya buku, kita tambah, ada buku-buku yang kecil-kecil tuh. Nah, misalnya ada tambahan itu gitu. Dia ada kayak resume. Insya Allah nanti ada tambahannya. Doakan ya abang kakak ya, semoga dimudahkan. Ya mungkin 2 tahun lagi, sabar-sabar ya. Dah. Ada sholawatnya. Waduh, sholawat siapa nih? Sholawatnya guru-guru yang lain ya. Saya tuh gak pede kalau suruh sholawat. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi teman, bisa jadi penyemangat. Misalnya pas lagi abang kakak lagi gak ada sinyal gitu kan, nah, nanti bisa ini. Tunggu nanti coming soon, setelah jadi yang versi offline-nya, yang versi speaker ini, nanti kita akan ada juga yang versi digitalnya. Tunggu ya, insya Allah. Sabar-sabar, pelan-pelan Pak Sopir gitu ya. Insya Allah nanti kita bikin. Ini mau kita launching yang versi offline dulu, audio akan banyak nanti suara-suara Ayaman. Jadi kalau mungkin speaker Quran abang kakak bisa dapat di mana-mana, banyak yang jual speaker Quran dan itu juga rezeki buat kawan-kawan. Tapi suara Ayaman cuma ada di sini. Nah, special edition. Maka tadi harganya berapa? 1M ya. Cicil seumur hidup. Ustaz kalau live di IG ganteng kayak anak muda, tapi kalau saya lihat di resume YouTube kok kayak bapak-bapak. Emang bapak-bapak? Gimana sih? Saya anak 4 anak bertuah aja ya. Masa ditanya, Ustaz kawin belum, mancing-mancing ibu ini. Tak ditengok ke muka saya ini dah tua. Banyak jomblo-jomblo tuh, ada bom, nganggur tuh. Ada Khalis, itu ya, ada Mukhtar, lama ada Mukhtar di Istihoro ya kan. Panjang Istihoronya. 4 dah anak saya bertua. Udah besar-besar, ada anak saya yang Ara, Kak Iya sudah ada dewasa dah balik loh. Sudah haidah. Udah ini ya kan. Tinggal nunggu Fayat sama Fati ya nih. Udah tua-tua udah besar dah. 40 dah umur saya sekarang ya kan. Kalau ikut Coach Steven berarti saya tinggal setahun lagi jatah di dunia ini. Ya kan. Ayaman di Spotify itu Ayaman ke nanti yang versi yang ada sekarang, kalau yang itu punya kita. Ya. Makanya dipanggil Ayaman nih biar jadi teman untuk abang kakak. Saya ini lebih suka gitu ya disebut sebagai teman belajar dan
teman bergerak. Jadi siapa yang bantu? Kawan saya gitu. Siapa yang bantu? Lebih bersyukur lagi kalau abang kakak anggap saya sebagai saudara. Siapa yang bantu? Saudara saya. Saudara sampai surga. Jadi saya Jadi saya ini teman belajar. Teman belajar, ya kan, teman bergerak. Karena saya pun abang kakak sedang berusaha juga untuk mengamalkan apa yang saya lakukan gitu. Saya sering bilang kan, saya sedang belajar abang kakak untuk sedekah diam-diam. Masih belajar. Dan belum tentu juga abang kakak yang mendengarkan itu lebih buruk daripada yang bicara. Enggak, bisa jadi di hadapan Allah abang kakak yang dengarkan ini jauh lebih mulia di hadapan Allah. Makanya saya lebih suka gitu ya menyebut diri saya sebagai orang yang teman belajar dan teman bergerak. Nah, teman bergerak itu kan artinya kita turun ke lapangan. Kemarin saya cerita tentang kondisi saudara-saudara kita di sebuah desa yang minoritas. Mereka mempertaruhkan akidah itu untuk bisa tetap jadi orang Islam. Kondisi finansial tidak baik-baik saja, diancam gitulah. Mau enggak dapat duit lebih baik tapi ganti agama misalnya gitu. Itu kan pilihan yang Masya Allah gitu. Sedangkan kita nih pilihannya mau makan bakso atau makan mie ayam. Pilihannya tuh masih pilihan-pilihan receh gitu. Pempek atau nasi goreng gitu. Kita masih bisa milih makan apa. Mereka tak punya pilihan. Itulah yang ada di depan mata. Kemarin saya bilang, maaf nanti kalau ada waktu ikut saya nanti. Kita silaturahmi. Kapan rencana penyerahan itu belum dapat info ya. Dan penyerahan itu kapan? Penyerahan speed belum. Akhir Februari. Nah, kalaupun saya tidak ada nanti tolong Tretan diundang ya. Biar ada penterjemah gitu. Soalnya kalau ngomong itu lebih lancar kayaknya. Saya bisa cuma kiki sama sekelangkong ya. Sisanya udah bingung lah mereka. Sekali mereka balas pakai bahasa itu, udah saya bilang harus Bang Abu di sini nih saya bilang. Kalau ada Bang Abu insya Allah langsung connect mereka tuh. Suka Bang Abu kesana Bang Abu. Nanti ikut ya Bang Abu ya. Pokoknya. Tolong Ridwan dan Baitul Mal dibawa ya Bang Abu ya. Tretan soalnya. Tretan. Insya Allah connect gitu, nyambung. Tretan sampai surga ya insya Allah. Luar biasa. Sayang Bang Abu tak datang kemarin. Lupa kan kita berkabar. Lagi survei lah. Tapi kami buka jalan loh. Jalan dah mulus, sudah cantik baru Bang Abu masuk. Insya Allah ya. Jadi pagi hari ini saya cuma ngomongkan ini saja teman-teman. Ini statement kurang familiar. Kalau dulu guru saya ngajarkan gini. Siapa yang mau maju? Saya. Siapa yang mau nyaman? Saya. Siapa yang mau maju dan nyaman? Angkat tangan dua-duanya. Kalau mau maju angkat tangan kanan. Kalau mau nyaman angkat tangan kiri. Siapa yang mau maju dan nyaman? Angkat dua tangan kata beliau. Kami semua angkat tangan. Dah kata dia. Mantap dengan keputusan? Iya. Terus dibilang lah, abang kakak, bapak ibu semuanya gitu dulu seminar motivasinya gitu. Kalau mau maju siap-siap tidak nyaman. Apa? Kalau mau maju siap-siap tidak. Kalau mau nyaman siap-siap tidak. Apa yang harus kita lakukan? Berubah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi yang musuh kita itu siapa? Orang luar atau orang dalam? Siapa orang dalamnya? Kenal gak sama orangnya? Kenal. Tukus lumus sudah bertahun-tahun. Tak kenal. Jadi mana ayah dalilnya? Tidak ada dalil lain. 13 ayat 11 inilah Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Maka abang kakak harus mulai perubahan itu dari dalam diri. Kita yang harus berubah. Saya. Siapa yang harus berubah? Saya. TMS, tunjuk muka seorang. Ambil keputusan abang kakak. Tentukan
Apa yang aku mau bawa nih? Ke depan aku mau kemana? Cemana keluarga aku nih? Cemana rumah tangga aku? Cemana suamiku? Cemana istriku? Nggak usah berharap suami dulu berubah baru kita berubah. Nggak gitu rumusnya. Nanti Ustadz nunggu suami saya udah rajin ke masjid, udah soleh, udah apa. Tahu-tahu pergi ke warung kopi kena ambil ubur-ubur. Tak balik kawan. Jadi kata-katanya yang harus berubah itu adalah saya. Maka tadi saya bilang kan, saya ini ayah mana posisinya teman belajar dan teman bergerak. Karena kemuliaan itu tidak bisa dinilai dari pakaian. Sekarang ini pakaian tidak bisa jadi jaminan. Yang bisa jadi jaminan BPKB mobil sama surat tanah sertifikat tanah, itu yang bisa jadi jaminan. SK boleh lah. Jadi maksud saya hadirnya Ayahman ini abang kakak sebagai teman belajar dan teman bergerak. Kalau Superman itu cuma ada di bioskop, Spiderman juga sama, ada di bioskop, ya kan? Halu gitu, hayalan-hayalan tak jelas tuh kan. Yulhihimul amal. Tapi kalau Ayahman itu ada orangnya, ada manusianya, bisa diajak ngobrol, ya kan? Tiap subuh ada di YouTube, Instagram ini, insya Allah ya. Sebelum nanti YouTube, Instagram, TikTok ini kita tutup. Maka Ayahman ini bukan hanya teman belajar, tapi juga saya berharap hadirnya Ayahman ini sebagai teman bergerak. Saya tidak diam abang kakak, tetap juga bergerak, turun ke lapangan. Ngapain Ayahman? Bertobat. Ngapain Ayahman? Memperbaiki diri. MTC, menentukan titik cukup. Belajar bersyukur, ketemu sama orang yang lebih susah. Kan belajar syukur kita. Kerja 5 hari noreh getah bang kakak, dapat 20.000. Cuman banjir, kemarin banjir kan 27 Januari saya ke sana. Banjir, tak bisa noreh getah Ustaz, kami ngambil kayu cerucuk. Dapat berapa kak? 10.000, 20.000. Kena patok ular, ya Allah. Tapi harus tercari Ustaz, anak sekolah, anak di pesantren, saya harus terkirimkan duit. Jadi ya saya 20.000, 10.000. Suami istri, suami nebang, istri mikul. Kuat-kuat orang dulu bang Abu, mikul kayu. Saya bilang salut saya. Berdua lah Pak Ustaz, suami istri. Saya bilang. Nah, yang ngeluh-ngeluh tuh, yang hidup katanya tidurnya kemiringan. Ya. Jadi abang kakak turunlah ke lapangan, bergerak, ya kan, hidupkan hati, belajar syukur. Kalau belanja tuh jangan cuma berapa sekilo, berapa ini, coba ajak ngobrol gitu pak, 2,5 jam gitu ngobrol. Tak berjualan orang tuh bisa. Tanya-tanya lah, ya kan, gimana bang, dagangan lancar ke, ramai enggak yang beli, berapa lah biasa dapat segini nih, ya gitu. Ngobrol-ngobrol singkat-singkat gitu ya. Enggak harus nanya abang nomor rekening berapa, nomor sepatu berapa, abang anak ke berapa, nomor kakak berapa, enggak gitu-gitu, benar. Tanya-tanya, oh lagi ramai bang, alhamdulillah gitu kan. Lagi ramai, oh mudah-mudahan tambah lancar ya bang, tambah dimudahkan Allah gitu. Siapa tuh dapat bonus beli ayam dikasih bulunya, misalnya gitu kan. Ngobrol, belajar syukur. Saya tuh kalau ketemu orang tuh saya tanya-tanya biasanya. Oh segitu bang ya. Jadi untuk membandingkan ke dalam diri supaya muncul syukurnya gitu kan. Nah, tapi jangan modus ya. Nanti nanya ujung-ujung boleh minta bonus enggak bang? 0,5 kilo. Itu sih bukan bonus, namanya ngerampok kalau minta bonus 0,5 kilo tuh. Ibu-ibu mumpung ngomongkan belanja, tangannya jangan celamitan ya. Beli bawang merah
1 on. Terus tangan nih ngambil, cek bonusnya masukkan dalam. Itu yang diambil pakai tangan tuh, itu haram. Tolong sampaikan ke emak-emak yang masih hidup ya. Banyak enggak, coba jawab jujur, banyak enggak yang suka kalau belanja tuh yang pakai daster bolong tuh? Kan kalau udah nawar tuh kan daster bolong Pak Rudi. Kalau enggak bolong enggak bisa dipakai dia. Ngambil, habis itu kan udah ditimbang nih, berapa? 1 on biasa ya. 1 on gitu kan. Beli 1 on ya, terus ngambil seorang. Aku minta ya gitu kan. Cek. Langsung itu haram. Ngerasa lo boleh enggak? Katanya ngerasa. Setengah kilo ngerasa. Itu bukan ngerasa. Kau lapar namanya. Sedang-sedang enggak. Jadi kalau nyicip-nyicip enggak izin juga tuh haram. Saya udah pernah tegur beberapa kawan-kawan dulu. Saya kalau mau misal langsat, Bang boleh coba Bang? Boleh Pak Ustadz, kata dia. Oh kenal, sering nonton. Ini saya nonton ceramah Ustadz. Masya Allah saya bilang. Minta satu aja makan. Saya izin. Ini beli buah, nyoba semua. Anggur, pir, apel. Belinya pisang 1 sisir. Kalau ada yang kayak gini nih, langsung jadikan jus ya orang. Ini haram abang kakak, jangan ya. Kadang-kadang beli langsat, bawang, apa gitu yang sering-sering tuh. Jeruk sambal, tahu nggak jeruk sambal? Nggak tahu ya? Oh bukan orang Pontianak berarti. Yang warna hijau, kecil-kecil. Yang biasa kalau makan bakso tuh. Ya kan? Nah, jeruk limau. Giliran belanja di kaki lima tak pernah nawar terus, macam nak mati, kayak menang perang Badar gitu habis nawar tuh. Pergi ke mall macam orang kaya, berapa nih? Murah, beli 3 gratis 1. Bibir kau rasa nak cabai mulu. Ke pasar tradisional nawar macam nak mati. Ya, nah, hati-hati ya, jangan-jangan tak kaya-kaya tuh gara-gara mentalnya miskin, minta gratisan, suka ngambil, nggak pakai izin. Kenal nggak orang itu? Ya, mudah-mudahan abang kakak bisa kenalan sama orang. Dah, itu dulu pagi hari ini abang kakak 13 ayat 11. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. TMS apa? Jadi lawanlah kemalasan itu. Ambillah keputusan-keputusan yang mungkin keputusan-keputusan itu tidak nyaman. Keputusan itu terkesan sulit. Sulit itu sementara. Anak-anak muda, tadi sampai ada yang nanya, Ustaz tolonglah tunjukkan muka-muka orang-orang yang tadi Ustaz sebut-sebut tuh. Bong udah ada peminat ente bong. Jadi orang yang nolak ente tuh bong, biar nyesal bong. Kira aku tak laku, ya kan? Aku belum open PO ya, gitu bong. Jadi bukan tak laku bong, ya kan? Orang yang nolak ente itu nanti buktikan bong dia nyesal nolak ente ya, gitu bong. Open PO ya bong sama speaker Quran, ya kan? Jadi beli speaker Quran Ayaman dapat bonus bong, misalnya gitu. Nah foto dulu. Nah daripada foto saya yang masuk, foto bong ya masakan. Insyaallah ya. Dah, abang kakak, itulah kira-kira penekanan hari ini. Materinya mungkin basic, sederhana karena hari Jumat, biar abang kakak tambah semangat ya. Jumat penuh semangat. Ya. Jumat penuh semangat, pakai baju yang bagus, sholat Jumatnya datang awal, jangan ngomong pas nanti khotib Jumat, ya, jangan tidur, satu pakai bahasa Madura, satu pakai bahasa Jawa, apa orang nih ngomong nggak kata dia, batal Jumatannya. Yang satu ngomong tadi, ngomong apa sih khotib ini, itu dia bikin ngantuk ya, gitulah kira-kira terjemahannya ya. Yang satu bilang, kalau khutbah tuh jangan ngomong, nanti batal Jumatannya. Yang sebelahnya bilang,
Budak-budak ini, alhamdulillah aku tak ngomong, kata dia. Itu contoh, ya kan. Ada yang lebih hebat lagi. Pas komat, Allahu Akbar baru datang. Habiskan rokok. Itu pun masbuk, bayangkan tuh, sholat Jumat masbuk. Mantap gak tuh? Nggak ikut khutbah dia. Rokok. Datang tuh pas sholat ya. Dikira sholat Jumat itu cuma sholat ya. Enggak. Al khutbatu fiha makana rakaatain. Khutbah di dalam sholat Jumat itu menggantikan 2 rakaat yang zuhur. Jadi sebenarnya sholat Jumat itu 4 rakaat. Sebenarnya 2 rakaat khutbah, 2 rakaat sholat. Banyak orang nggak paham. Dia datang pas sholat, tapi ngantri makan paling ada di Samudra Atlantik. Terima kasih banyak abang kakak. Jadi kalau nanti ditanya ada apa aja hari ini, banyak ya. Ada jomblo-jomblo rahimakumullah yang dibundling satu paket dengan speaker Quran ya. Ada pembahasan tentang surat 13 ayat 11. Ada keputusan sulit menghasilkan masa depan yang mudah. Begitu juga sebaliknya, keputusan yang mudah-mudah itu akan menghasilkan masa depan yang sulit. Nah, lawanlah diri sendiri itu, lawan kemalasan, lawan hawa nafsu yang buruk dalam diri kita. Semoga bisa lulus kita dalam ujian-ujian kehidupan ini. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya, abang kakak, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, 4F, doakan kami sekeluarga, mama saya, ibu saya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Saya juga mendoakan abang kakak yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, ya Allah sehatkan, Allah berkahi, Allah kasih anak keturunan, Allah mudahkan dapat pekerjaan, ya, pekerjaan yang halal, yang berkah. Allah mudahkan buka usaha, buka bisnis, buka perdagangan, pintu-pintu rezeki baru. Kakak-kakak yang belum dapat jodoh, semoga segera dapat jodoh yang baik, yang thayyib, yang halal, yang berkah, yang soleh, yang solehah. Dan mudah-mudahan perjodohan itu membuat abang kakak semakin dekat dan ingat kepada Allah. Buat yang sudah berkeluarga, semoga keluarganya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunan soleh-solehah. Yang sudah berpisah, semoga nanti Allah kasih takdir kehidupan yang lebih baik, ya kan? Buat yang belum punya anak keturunan, semoga segera punya anak keturunan, ya kan? Dikasih anak keturunan yang soleh-solehah, dimudahkan, dijaga keluarganya, dijaga rumah tangganya, bisa jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang. Dan buat yang belum pernah pergi haji, belum pernah umroh, semoga Allah sampaikan ke Baitullah dengan cara-cara terbaik, ya, dilancarkan, dimudahkan, diampunkan segala dosa, diampunkan segala dosa, diampunkan segala dosa, diizinkan Allah untuk meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Abang kakak terima kasih. Mudah-mudahan abang kakak semuanya disehatkan Allah ya, dijaga Allah, dirahmati Allah, dimudahkan Allah dalam seluruh urusan. Mudah-mudahan abang kakak sehat ya, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah di dunia dan akhirat. Terima kasih banyak abang kakak, sehat-sehat selalu. Semoga abang kakak ini dimudahkan Allah dalam segala urusan ya. Dimudahkan Allah dalam segala urusan, sehat, lancar, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak abang kakak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.